Gimana Di sana memang dikatakan bahwa orang yang mengikut Yesus itu akan mendapatkan 100 kali lipat, tetapi bukan berarti dia mendapat 100 kali lipat istri. Lah, Karena di ada sana nggak ada dalilnya kawin begitu. mengawin. Kenapa anda membantah dalil? Maksudnya di sana nggak ada kawin mengawinkan. Di hari kebangkitan memang masa kayak ayam baru keluar dari kandang langsung cari betina. Au, 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 au. Kebangkitan orang keluar dari kubur langsung minta ucoknya dipuasin. Jadi sekarang menurut anda, ketika anda sebagai manusia, nanti kehidupan berikutnya anda cacat, nggak punya kelamin, nggak punya mata, nggak punya tangan. Hah? Seperti malaikat. Alah, itu aja terus. Maksudnya itu Pak, Abang, seperti malaikat. Maksudnya malaikat tidak kawin mawin. Bukan berarti seperti malaikat di surga, manusia juga seperti malaikat di surga. Di hari kebangkitan, manusia tidak kawin mawin sama seperti malaikat. Bukan dikatakan di surga sama seperti malaikat tidak kawin mawin. Mana ada dalil kayak begitu? Hari kebangkitan, kutanya dulu, hari kebangkitan itu hari apa menurut abang? Hari ketika Tuhan Yesus datang. Alamak, ini memang udah salah setting otaknya. Hari kebangkitan itu hari manusia dibangkitkan dari liang kubur. Dengar bang, Apa? makanya abang belajar. Saya yang belajar. Iya belajar abang. Nah sekarang hari kebangkitan. hari kebangkitan. Hari kebangkitan Hari itu apa? kebangkitan itu adalah ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka orang yang mati itu dibangkitkan dan orang yang hidup itu diangkat ke surga. Nah itu pintar. Ada pertemuan di udara. Itu pintar. Nah, dibangkitkan dulu baru ke. Lanjut. Kok saya pula yang lanjut? Enak aja. Lu yang tolol, gue yang lanjut. Kebangkitan dulu, habis itu orang yang mati dibangkitkan. itu bangkit. Lalu setelah itu orang yang hidup naik, ada pertemuan di udara itu bersama dengan pintar. Yesus. Itu pintar. Berarti hari kebangkitan ada nggak kawin mawin? Siapa yang bilang ada kawin mengawin? Makanya. Ada nggak dalilnya di dalam kitab saudara di surga nggak ada kawin mawin? Tidak ada. Tidak ada. Di hari kebangkitan yang nggak ada kawin mawin. Pokoknya di surga tidak ada kawin mengawinkan. Dalil. Hari kebangkitan tidak ada mengawinkan. Dalil. Tidak semua mesti dalil. Oh, berarti Anda bahlul. Yesus itu aja, itu dia kawin di surga. Anda yang nggak kawin. Dalil. Nah, Yesus, saya balikan pada mana dalilnya? Wahyu 22, Anda yakin bahwa Yesus tidak menjadi mempelai lelaki di sana? Itu nggak Anda mengerti mempelai wanita, mempelai pria. Makanya Anda perlu belajar. Nah sekarang mempelai saya punya dalil. Saya punya dalil bahwasanya di sana ada kawin mawin. Anda tak punya itu dalil. Bukan berarti dia. Anda itu cuma asumsi berarti. Arti mempelai itu artinya yang dijanjikan dalam kitab Hosea, yang digambarkan dia itu sebagai suami, bukan berarti dia suami. Suami itu artinya dengar. Baik, enggak perlu saya dengar orang bahlul kayak Anda. Betul, bahwa baik, dengarkan saya. Sumber benih dari segala yang ada. Pusing aku dengar orang bahlul, orang buala, pusing aku dengar. Pening aku sama orang gila diskusi, orang bodoh tak ada ilmu sok tahu. Nauzubillah, nauzubillah. Kenapalah badanku ini alergi kali sama orang bodoh. Bodoh, sombong itu paling tidak suka. Sudah bodoh, bahlul, giginya besar, palanya besar, otaknya menciut. Jengkel kali aku sama orang bodoh. Kenapa dari dulu kayak gitu? Anti sama orang bodoh. Kalau dia bodoh mau belajar, tidak masalah. Ini udah bodoh, sombong, tolol, dong pala hidup lagi. Aduh, bisa-bisanya ada dalilnya kawin, dibilang nggak ada. Yang tak ada dalilnya tidak kawin, malah dibilang nggak ada. Benar-benarlah pencuri ayam. Bahlul, bahlul. Dongok, dongok. Bertahan
pada keadaan yang tidak sebenarnya. Aduh, tolol. Udah diakuinya. Pada hari kebangkitan sama enggak dengan surga? Enggak. Kebangkitan dulu baru diangkat, ya tolol. Memang enggak ada di hari kebangkitan itu, enggak ada kawin mawin. Masa baru keluar dari kubur langsung cari pasangan? Kan dongo, bahlul. Baru keluar dari kubur minta kawin, rakus. Terus apesnya teman-teman, kata dia, nanti di kehidupan berikutnya sudah tidak kenal lagi sama istri, sama anak, sama orang tua. Itu surga atau apa sih? Hah? Manusia setelah masuk di surga bukan lagi manusia. Hah? Meriang kurasa otaknya. Bisa-bisanya masuk surga bukan lagi manusia. Jadi apa rupanya kau di sana? Ular naga. Masa yang berbakti kepada Allah, kepada Tuhan manusia. Begitu masuk ke surga yang mendapatkan imbalan bukan manusia. Yang bekerja si A, yang menikmati si B. Kopla, tuyul, padale, beleng-beleng. Benar-benar. Ya, kepada saudara yang tadi, kamu baca kemudian Yerusalem baru, artinya surga, di dalam kitabnya Yahudi Yehezkiel 37. Baca itu, baca. Kau baca. Kalau saya kasih kau surah Yasin, kau tidak beriman. Kau beriman sama kitab tempelan. Yehezkiel 37 kau baca. Satu kitab itu kau baca. Satu bab. Sampai data nomor 28. Dari nomor 1 kau baca itu. Bagaimana Yerusalem baru itu adalah berisi orang-orang yang bangkit dari kubur lengkap dengan daging, tulang, dan kentutnya. Kau baca itu. Jangan kau bodoh. Habis itu kau bahlul depan saya. Kau sombong. Kau kasih masuk juga sendal jepit di mulut kau nanti lama-lama. Untung kau suruh turun. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Selamat malam, Bang. Bonito. Kan tuh. Ini teman sekolah saya dulu di Tokyo, jurusan bahasa asing, Ibrani. Gitu. Loki lo tega tuh. Kasih turun. Perpadik Yogi. Iya, pada gitu pelek. Iya. Mantap. Saya dengan abang ini di Tokyo dulu ambil S3. S3 di sana ambil jurusan bahasa daerah kami. Ibrani kuno. Jadi beliau kuliah 27 tahun, saya cuma 2 hari. Sama-sama titelnya Sarjana Bahasa Agaroh. Keras. Inilah akibatnya kalau mengaku bukan lagi hamba Tuhan, pitikana-kana ini. Asala pakinta ji. Mana poin tidak mengerti, yang penting apote-pote sambalu. Anak-anak Tuhan. Selamat malam, Abang. Iya, malam juga. Dari mana abang ini? Dari NTT. Katolik. Iya, Katolik, Protestan. Intinya Kristen. Oke, saudara, silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Selamat malam, Abang. Malam. Luar biasa, Masya Allah. Ya, Masya Allah. saya berharap abang saya ini, saudara saya ini memahami tema saya, supaya saya tidak kesulitan untuk mengarahkan. Tidak, Abang, saya mau lanjut yang tadi Abang ada diskusi sama Abang siapa tadi dia nama, yang tentang setelah kebangkitan dan masuk surga. Ya, silakan. Kan dalam ajaran Kristen kan seperti ini itu, Abang. Manusia kan Ya, manusia kan berasal dari tanah. Awal mulai manusia kan berasal dari tanah. Jadi setelah dia mati, dia pu badan tuh akan kembali ke tanah. Dia pu diri.
akan kembali ke tanah. Yang bangkit tuh rohnya. Nah, itu berarti dalam surga tuh tidak ada hal kedagingan, karena soal kawin atau makan minum itu dalam surga tidak ada lagi, karena makan minum kawin mawin itu tuh kebutuhan daging. Kalau di surga tidak Lalu ada hal kedagingan lagi. Terus. Hamil Terus? itu dari saya seperti itu. Jadi kalau misalnya taruhlah ya, seorang bom curi sapi, habis itu dia membunuh pemilik sapi. Yang membunuhnya adalah tubuhnya bom. Yang akan dibakar di neraka nanti siapa? Ulang. Ini perumpamaan logika sehat ya. Ya. Bom maling sapi, dibunuhnya pemilik sapi. Ya. Nah, begitu di kehidupan berikutnya bom masuk neraka. Ya. Apanya yang masuk ke neraka? Ya, rohnya. Terus yang melakukan pembunuhan? Itu kan waktu rohnya masih bersama tubuhnya. Sekarang rohnya bisa membunuh tanpa dagingnya bom. Tadi kan soal membunuh kan dia masih hidup, belum mati. Iya, sekarang yang membunuh siapa? Pemilik sapi. Yang membunuh siapa di situ? Yang membunuh bom adalah yang pemilik sapi. Bom-bomnya yang membunuh. Oh, bom-bomnya yang membunuh pemilik sapi begitu. Masa tampang begitu bukan tampang pembunuh? Gimana sih abang ini? Bom membunuh pemilik sapi. Begitu dia masuk ke neraka, Jadi itu apanya berarti bom yang masuk? Klarifikasi dulu abang. Bom ini bom yang biasa diledakkan atau bom nama manusia? Nama manusia dan nama angsa. Oke. Nah, manusia bom membunuh pemilik sapi. Ya. Setelah masuk ke neraka, siapa yang masuk ke neraka? Ya, pemilik bom bunuh. Kalau pemilik sapi tidak bersalah, ya dia jiwa saya juga tidak tahu. Dia amal ibadahnya sampai di mana kita juga tidak tahu. Dia entah itu dia masuk surga atau tidak. Bukan abangku, bukan itu maksudku. Seorang bom membunuh pemilik sapi. Ya. Itu kan dosa. Ya, jadi sekarang ceritanya yang masuk neraka nih siapa menurut abang? Bom atau pemilik sapinya? bom. Oh, bom. Ya, lanjut. Karena dia yang membunuh. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang masuk ke neraka siapanya bom. Apanya bom yang masuk ke neraka? Yang akan disiksa di neraka adalah rohnya bom. Loh, jasadnya gimana? Jasadnya kan sudah mati, sudah hancur. Yang melakukan pembunuhan siapa? Bom. Bom itu rohnya saja. Tadi kan katanya bom itu manusia, berarti kalau bicara tentang neraka berarti setelah bom-bomnya mati. Ya, nah sekarang yang melakukan pembunuhan rohnya bom atau jasadnya bom yang melakukan pembunuhan? Pertanyaan saya balik lagi, apakah yang membunuh itu bom setelah mati atau dia masih hidup? Ketika dia hidup, yang melakukan pembunuhan, apakah roh bom atau tubuhnya bom? Kalau dia masih hidup, berarti otomatis rohnya masih bersama tubuhnya. Nah, sekarang ketika dia membunuh, siapa yang membunuh? Rohnya bom atau badannya bom? Ya, kalau roh manusia, ya dia bergerak sesuai dengan pergerakan manusia yang masih berwujud manusia. Nah, sekarang yang pergi membunuh pemilik sapi, rohnya saja atau lengkap dengan jasad? Suara abang tidak. Sekarang yang pergi membunuh, ulang jaringan. Oke. Sekarang yang pergi membunuh tadi ini rohnya saja atau lengkap dengan jasad? Kalau manusia masih hidup melakukan kejahatan, berarti otomatis manusia dan rohnya melakukan hal yang sama.
Nah, bisa nggak roh melakukan pembunuhan tanpa jasad? Tidak bisa. Kalau dia sudah Nah, terus kenapa cuman roh yang masuk neraka? karena apa nih tubuh manusia tubuh manusia yang mempunyai roh itu ya, tubuh manusia yang mempunyai roh itu melakukan kejahatan. Iya, rohnya mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya Tuhan? Kalau bukan karena jasad. Ya, pertanyaan. Bangkitkan jasad itu cepat untuk bertanggung jawab di neraka. Itulah makanya dikatakan dalam kitabnya Yahudi Ratapan 364, kemudian Yeremia 17 nomor 10, Amsal 24 nomor 12, bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Pertanyaan begini Abang. Wadaraba lana mathalan wa nasiya halqa qala ma yuhil idza wa hiya ramim. Pembahasan saya tidak mengerti. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi manusia akan dibangkitkan nanti tubuhnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Makanya jangan makan babi. Ini topik solari sampai di mana semua jangan makan babi lagi. Ya, Anda yang membahas tentang surga, Anda baca Yehezkiel 37. Di situ diterangkan apa? Kebangkitan Israel. Dalam kehidupan Israel atau Yerusalem baru, semua kuburan akan terbuka, tulang-tulang yang ada di dalamnya bergerak-bergerak dan akan terbungkus oleh daging dan ditiupkan kembali oleh rohnya semula. Lalu mereka semua bangkit dari kubur lengkap dengan tubuhnya berjalan ke Yerusalem baru. Halilintar. Baca. Pertanyaannya sekarang saya tanya sama Abang. Apakah setelah abang mati, nanti abang pun roh juga ikut mati atau tidak? Menurut abang. Roh tidak mati. Terus dia di mana? Di alam barzah, di alam roh. Alam roh. penantian. Alam roh itu Yes. di mana? Nggak ada yang tahu di mana alam roh, karena itu alam roh. Nggak ada yang tahu. Berarti tidak jelas. Ya memang tidak jelas karena kita masih di dunia. Nanti jelas setelah Anda masuk ke alam roh. Mau jelas? Sekarang ambil pisau. Kalau mau jelas baru Anda tahu. Itu begini, kalau bicara tentang pisau abang duluan. Kalau abang duluan. Kenapa jadi saya? Abang duluan Anda saja boleh. Nggak usah. Kita masuk kembali ke data yang tadi. Anda mengatakan bahwa setelah kematian yang masuk ke neraka cuman roh. Sementara roh tidak bisa melakukan pencurian sapi tanpa jasad. Begitu juga jasad tidak mungkin mencuri sapi tanpa roh. Maka dua unsur kemanusiaan ini melekat menjadi satu yang akan bangkit kemudian nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di bumi. Makanya agama yang betul adalah agama yang juga menjaga jasad tubuhnya ini. Bukan cuman rohnya saja yang dijaga. Semua sampah dimasukkan ke perut. Karena tubuh ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak percaya bahwa manusia akan dibangkitkan dengan jasadnya, dengan tubuhnya kembali, baca Yehezkiel nomor 37. Berani baca sekarang? Jadi begini ya Bang. Kita bicara tentang ini, kita bicara pakai logika. Ya pakai logika, pakai logila juga bisa. Silakan. Tidak apa-apa, kita gila sama-sama toh. Enggak mau aja saya. Amit-amit. Kau mau? Anda pikir uco Anda itu bisa lolos dari api neraka setelah memperkosa anak tetangga? Nggak bisa. Si uco Anda itu diperintahkan sunat, Anda tidak sunat, digeledah nanti sama api neraka. Uco nanti ditetesi nanti sama timah panas di neraka, jangan pikir. Itu ini abang solaris itu kemana? Pertanyaan itu berarti masuk di ini lagi. Pertanyaannya dalam kitab mana tertulis kalau orang tidak sunat masuk neraka? Hah? Siapa yang melanggar firman Tuhan masuk neraka? Yo, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang nonotnya masih pakai helm, bunuhlah dia karena dia telah merusak perjanjian kekalku. Di mana Bang? Di mana? Kejadian 17:14. Kejadian 17. Ini abang ini suka sekali pelihara helm ini. Kejadian 17 berapa?
14. Kejadian 17 ayat 14. Masolang generasi. Tadi dia berbunyi bilang apa? Barang siapa yang tidak menyunat kulubnya, bunuhlah sebab dia tidak melanggar Barang perjanjian siapa kekalku. yang Baca. tidak, saya tunjukkan saja. Iya, Tadi silakan. apa bilang apa? Barang siapa yang Barak yang tidak bersunat, tidak mengerat kulit Terus khatamnya, di sini tertulis maka bilang orang apa itu nih? harus baca. ini tulis bilang Baca. apa? Ini tulis bilang apa? Baca. Saya pingin dengar. Saya kan tidak membaca. Saya kan hafal. Baca yang tertulis itu. Tadi Silakan. abang tidak, abang benar bilang apa? Barang siapa? Sedangkan di sini awal saja sudah bilang, dan orang yang tidak disunat ini tidak ada bangsa. Orang yang tidak disunat yakni laki-laki. Orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dibunuh sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Betul? Betul nggak? Jadi ini kita naik di sini. Kejap. Betul Ini tidak? sunat sebagai tanda pelajaran Allah dengan Abraham. Kutanya dulu, dibunuh tidak, Ini hukum Abraham. Dibunuh nggak? Dibunuh nggak di situ? Ayo dong, jujur dong. Ya itu kan Ayolah, hanya berlaku di jujur. apa nih? Dibunuh tidak? Dibunuh tidak orang yang tidak melakukan sunat? Dibunuh tidak? Ketika Abraham Cuki Mai. Dibunuh tidak? Makanya kakak punya kumis terlalu tebal, tertutup itu bata. terjaring ini. Abang, Cukimai itu artinya apa ya? Makan kucing. Abang, Apa? abang, Apa deh? Udah ya? Udah? Dah. bicara Cukimai ini. Ya Cuki mah itu kalau di sini itu Cuki itu kucing. Cukimai artinya apa? Makan kucing. Oke, sudah? Udah ya? Jadi siap-siap aja nanti kamu masuk ke neraka karena kau nggak sunat. Kembali kepada tema kita, kembali kepada tema. Ayo, saya kasih kesempatan belajar. Apalagi Yuk, cuma. ayo kembali ke tema Cukimai lagi. itu artinya apa? Udah, kembali ke tema. Ayo, mau kembali ke tema atau tap-tap layar aja dibawa? Apa sih artinya Cukimai? Apalagi cuma. Iya Bang Kumis beracun. Cukimai itu artinya apa? Oh, itu jaringan naik ulang. Hah? Naik ulang. Udah bener kan? Cukimai itu artinya makan kucing, udahlah. Mana lo tahu? Cukimai itu kan orang-orang timur sana sering sebut itu kan. Ini ketawa dia. Ketawa dia. Halo, semangat malam. Jadi ngapa itu banyak lurus-lurus itu?
Halo? Turun dia. Turun dia si jali-jali. Teman-teman muslim, ora jangan minta naik dulu. Biarkan saja teman-teman kita Oten yang naik. Alah, berapa itu nak? Assalamualaikum bang. Salah tekan bang, salah tekan. Iya, oke bang. Terima kasih ya bang ya, salam kenal ya. Sama-sama bang. Oke. Ayo saudara Oten silakan naik. Maaf ya teman-teman kalau ternyata bahasa cuki tadi itu bahasa ini. Kalau di tempat kami itu cuki-cuki, coki itu kucing. Halo, semangat malam. Halo. Makasih ya bangku. Di tap-tap layarnya teman-teman. Love orange-nya juga jangan lupa ya. Kata Bang Arif itu sangat berfungsi untuk menguatkan Komal. Jadi di belakang saya itu ada guru Komal. Bang Arif, Bang Ferisat. Halo, semangat malam. Halo Bang Suma, Iya brother. saya jadi penasaran juga dengan ayat ini. Ya silakan. Lukas 11 ayat 27 ini. Iya. Ya, konsepnya gimana ini Bang Suma, konsepnya? Jadi Yesus itu disanjung sama seorang wanita ya. Dikatakan berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap, kan gitu. Kenapa berbahagia? Karena tidak semua orang memiliki anak yang selevel dan sederajat Yesus, kan gitu. Orang semua mau memiliki anak yang semulia Yesus, itu maksudnya. Cuman kalau kita larikan kepada kepercayaan atau keyakinan agama, itu jadi bumerang karena ternyata Yesus punya ibu, kan gitu. Maka muncul pertanyaan, sampai kapan Maria ini menjadi ibunya Yesus? Dan sampai kapan Yesus ini posisinya sebagai anak? Kan tidak mungkin Tuhan setelah Yesus benar-benar Tuhan kembali pada posisi ketuhanan, dia masih anak orang. Iya. Kan gitu. Jadi- Nah, terus kalau gimana? Jadi kesimpulannya bagaimana Bang Suma? Nah, itu dia. Kalau Yesus ternyata berubah menjadi Tuhan, ibunya gimana dong? Disangkalnya. Kalau disangkalnya kedudukannya jadi maling kundang jadinya. Tidak disangkalnya, berarti Tuhan manusia itu adalah anak dari seorang manusia. Kemana arahnya ini agama kalau sudah kayak begitu? Dan kalau Maria tetap menjadi Tuhan, ibu dari Tuhan, berarti Ya. mau tidak mau, Tuhan Yesus harus mengakui bahwa dia punya sepupu, namanya Yohanes. Dia punya bibi, namanya Elizabeth. Bapak tirinya namanya Yusuf. Saudaranya ada Yakobus, Yudas, dan seterusnya. Akan makin payah jadinya. Makanya kenapa orang barat itu berbondong-bondong masuk meninggalkan agama Kristen, mengosongkan gereja, karena mereka berpikir ini zaman modern kok ada keyakinan saya kok tabrakan dengan pengetahuan saya sendiri. Makanya mereka bingung, mereka meninggalkan gereja. Di Indonesia aja inilah yang masih rame. Tapi kalau di barat sudah sepi, Belanda, Inggris, Amerika udah sepi. Karena mereka berpikir, ada apa ini? Ini kalau Yesus di dunia aja Tuhan, berarti nanti di surga dia di dunia ada manusia, nanti di surga dia sudah bukan lagi manusia. Lah, ini ibu mau dikemanakan anaknya? Mana anaknya? Dia tuntut nanti. Anak yang aku kandung seorang diri, dijanjikan akan melahirkan seorang anak. Datang Roh Kudus padaku, Gabriel bulan ke-6, menjanjikan melahirkan, mengandung, hendaklah kau beri nama Yesus, Emmanuel. Tapi ternyata kau bikin aku kecewa. Di sini kau bukan anak saya, malah Tuhan saya, dan saya yang mengandungmu punya sepupu, punya opung, punya tulang.
punya kakak, punya adik. Gimana polanya? Bisa jadi nepotisme nanti Tuhannya di sana. Wah, ini orang Bugis ini, nggak ada hubungan darah dengan saya ini. Masuk neraka aja. Seperti itu saudaraku. Nah, kalau ternyata di surga Maria bukan lagi ibu dari Yesus, naik pangkat dia menjadi raja kan? Kenapa seorang anak yang dikandung susah payah tanpa suami, tanpa bapak, dia bersusah payah difitnah, diungsikan, hampir dibunuh sama Herodes sejak usia bayi, mengungsi berjalan sampai ke Mesir sana untuk menyembunyikan anaknya. Begitu dia sampai di surga, ternyata dia bukan lagi anaknya. Betapa kecewanya seorang ibu yang mengandung susah payah, anaknya begitu jadi raja, justru dia bukan lagi anaknya, lebih daripada maling kundang. Seorang ibu, identitasnya sebagai ibu dicabut. Kejam kali, Bang. Berarti kesimpulannya itu ya Bang ya? Iya, mau tidak mau. Karena Yesus yang menuntut kita. Kasihilah Tuhanmu dengan akal. Gimana kita mau mengasihi Tuhan dengan akal? Ya kita telah Allah dengan akal. Maria melahirkan Tuhan. Setelah dewasa masih manusia. Begitu sudah mati bangkit bukan lagi anaknya. Loh, kemana anak yang aku kandung selama ini? Oh maaf Maria, aku bukan lagi anakmu. Sekarang aku ini adalah Tuhanmu yang dulu ke bumi bersandiwara jadi anakmu. Weh, kok bersandiwara pula? Kau pecahkan perawanku. Aku dituduh, diungsikan, diusir bangsaku sampai aku melahirkan kamu di kandang binatang. Sekarang lu sombong ya? Nah gimana? Pola yang kayak begini yang mau kita jadikan sebagai jalan keselamatan masuk surga. Masuk akal aja kagak. Maaf ini Bang, saya berbicara bukan menghina, bukan marah, tapi saya mencoba untuk memainkan logika saya berdasarkan dalil. Siap Bang, memang orang Kristen percaya Yesus kan itu roh dari Allah begitu. Iya. Iya. Yang apa namanya? Ketika malaikat datang kepada Maria dan menyampaikan pesan, kamu akan melahirkan bayi yang harus diberi nama Yesus. Dan orang Kristen kan percaya bahwa Yusuf kan tidak bersetubuh dengan Maria. Ya, dan itu memang itu roh dari Allah begitu. Nah, tapi konsep yang tadi Bang Suma sampaikan ini yang saya sedikit terkesan juga ya. Memang gimana ya? Ya, kita diperhadapkan kemanusiaan kita, diperhadapkan dengan fenomena yang tidak rasional. Nggak rasional. Lalu buat apa Yesus menuntut kita untuk mengasihi Tuhan dengan akal? Atau jangan-jangan hanya sesuai dengan pengajaran Yesus saja. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Cuman sampai di situ doang. Hidup kekal, kan kita mengejar hidup kekal. Hidup kekal itu gimana caranya bisa memperoleh hidup kekal, wahai Yesus? Caranya gampang. Yohanes 17 nomor 3. Apa itu? Kenali aku sebagai utusan Tuhan. Selesai. Berarti anak Maria utusan Tuhan. Di surga nanti anak Maria utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah itu baru kena. Nabi begitu yang diutus ya. Iya, kan Yesus yang mengatakan. Kesaksian Yesus Bang, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku, ini kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang kukerjakan, mukjizat itulah sekarang yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang kukerjakan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Nah, di Kristen, kalau saya berdebat dengan pendeta atau pastor, apa kata mereka? Kalau kutanya, apa bukti ketuhanan Yesus? Kata dia bisa membangkitkan orang mati. Orang lumpuh berjalan, orang buta kemudian bisa melihat, bahkan dia bisa berjalan di atas air, bahkan dia bisa membuat air menjadi anggur. Ku bilang, kalau yang kayak begitu
kata Yesus, justru pekerjaan-pekerjaan itu yang membuat dia bukti sebagai saksi kalau dia itu rasul, utusan Tuhan, bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Yesus menjadikan semua mujizatnya sebagai bukti kerasulannya. Pastor pendeta membuktikan bahwa seluruh mujizatnya sebagai bukti ketuhanannya. Sekarang yang mana yang harus dipercaya? Yesus atau pastor pendeta? Sedangkan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya atau hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, bukan kepada pastor, bukan kepada pendeta, tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu kita kejar apa? Kejar hidup kekal. Kalau begitu percaya Yesus. Nah, Yesus, ente siapa? Kamu siapa menurut kamu? Aku rasul, utusan Tuhan. Pendeta ditanya, Pak Pendeta, Yesus itu siapa menurut Pak Pendeta? Ya Tuhan. Sekarang yang mana yang harus dipercaya menurut Tuhan? Supaya kita tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus. Berarti benarlah iman Islam. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman Isa yang lahir tanpa ayah datang di tengah-tengah kaumnya sebagai rasul untuk Bani Israel. Selesai. Konsep Yesus, Isa memperoleh hidup yang kekal. Bangga kami bang sebagai muslim. Makanya kami menghargai Yesus. Kami bela-belaan ketika orang Kristen berjuang, Yesus mati, ditombak, diludahin, diseret, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk. Islam datang pasang badan. No! Yesusku manusia mulia yang dikasihi, mustahil baginya kemudian mengalami penganiayaan, penghinaan seperti itu. Itu Islam. Tapi anehnya saudara Kristen malah benci kami, maaf, dalam tanda kutip, malah memusuhi kami. Orang-orang Yahudi yang membenci Yesus, yang membunuh Yesus, yang menuduh Yesus sebagai anak zina, bahkan di dalam kitab Talmud dikatakan sebagai binatang, anak binatang, ibunya bersetubuh dengan binatang sampai dia lahir, malah disanjung-sanjung. Ini aneh. Kami yang membersihkan beliau dari tuduhan-tuduhan, ditampar, diludahin. Apa sih susahnya? Kan kata-kata Elohim, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia sehingga dia menggerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Ya sudah. Kalau begitu kita percaya aja bahwa dia adalah Mesias, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Selesai, kita selamat. Apalagi yang kita kejar? Oh, kita harus masuk ke mana? Ke doktrin dia menebus dosa-dosa kita. Aduh, nggak usah. Dosa apa sih yang kau lakukan sampai kau harus mengorbankan orang? Dosamu segunung setinggi apapun, Tuhanmu jauh lebih maha pengampun. Pengampunannya jauh lebih besar daripada kemudian dosa lu. Tinggal lu datang samanya, wahai Bapak, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Beres, selesai, nggak ada lagi. Selama kamu datang dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kemunafikan, bukan istilahnya tobat-tobat lombok. Begitu makan lombok pedis, janji aku nggak makan lombok lagi. Begitu besok mau makan, pakai lombok lagi, pedis lagi. Datang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita sungguh-sungguh ke rumah ibadah. Aku bertobat, tidak akan lagi melakukan. Selesai, tidak perlu menghina Yesus. Matilah, ditamparlah demi memuaskan orang-orang Roma. Ngapain? Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Dalam bahasa Ibrani, roh kebenaran itu apa? Roh Hamed. Dalam bahasa Aram, roh Hamed. Kenapa harus roh Hamed? Karena Yesus menggunakan bahasa Aram. Umatnya bahasa Aram. Rohmoho Ahmad. Di dalam bahasa Ibrani, roh Hamad. Itu Yesus yang mengatakan, apabila ia datang, yaitu roh Hamed, dia akan mengajarkan kalian segala sesuatunya. Kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Dan ketika dia datang yaitu Roh Hamed, dia akan memuliakan aku. Ya kamilah yang memuliakan dia. Mana ada kami mengatakan Yesus disalib, Yesus di ini. Enggak. Itu bukan iman kami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan sekedar untuk menyebut namanya kami muliakan. Hosana, hosana. Dimuliakanlah beliau. Keselamatan atasnya. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ingat, orang Yahudi menyebutnya Yesua. Orang Arab menyebutnya Iso.
Orang Yunani menyebutnya Isaus. Orang Belanda menyebutnya Jesus. Orang Indonesia menyebutnya Yesus. Yang adalah Isa itu sendiri. Makanya setelah menyebut kata Isa, kami ikuti pemberkatan kepadanya. Apa itu? Alaihissalam. Isa yang atasnya keselamatan. Apabila datang Roh Kudus, dia datang dengan memuliakan roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Nah, kami memuliakan beliau. Setiap kali kami menyebut namanya, kami katakan, keselamatan atasmu. Hosana, Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Diberkatilah engkau. Nah, tuh kami yang memberkati. Tapi kalau saudara Kristen ditanya, saudara duduk sini. Apa Bang Suma? Yang diludahin sama tentara Romawi itu siapa? Sama orang-orang Yahudi. Yesus. Wah. Yang ditampar di depan umum kayak maling motor itu siapa? Yesus. Yang ditonjok mukanya? Yesus. Yang dibagi-bagikan kainnya sampai telanjang tinggal celana dalam depan umum itu siapa? Yesus. Yang digantung siapa? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Yang mengumpulkan seluruh dosa orang-orang di bumi ini masuk ke dalam dirinya, menanggung diri, dia menanggung, itu siapa? Yesus. Loh, jadi Yesus tempat sampah rupanya. Yesus tempat pembuangan dosa-dosa kalian rupanya. Orang B yang mencuri, si C yang memperkaos, dia membunuh anaknya, belum mencuri ayam, membunuh orang, dosa-dosa orang itu lepas semua dilemparkan ke Yesus. Iya. Wow. Begitu hinanya dia ku buat. Padahal kau dosamu itu kau tinggal datang ke Tuhanmu. Tuhanmu maha pengampun gak? Maha pengampun. Ya sudah, kau datang mengaku dosa sama dia. Ngapain Yesus jadi tumbal? Kan tak ada Yesus mengajarkan. Tak ada juga. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan anaknya yang tumbal. Barang siapa yang menumbalkan dia tidak binasa. Kan tidak begitu. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Nah, percayalah Yesus. Yohanes 17:8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Murid-muridku semuanya telah menerima firman itu, dan mereka percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid percaya Yesus adalah utusan Bapa. Titik. Lalu siapa kita yang bukan murid, bukan bangsa Israel, tidak bertemu Yesus, jauh dari Yesus, mengatakan dia adalah Tuhan? Maka pantaslah nanti. Ya, gimana Bang? Bang Suma, berarti dia nabi yang diutus ya, begitu ya? Nabi kawan, beliau nabi. Nabi suci yang datang ke tengah-tengah kaumnya. Bayangkan aja, saking sucinya, jasadnya itu tidak berasal dari sperma laki-laki loh. Terus manusia mulia seperti beliau ini, dosa-dosa para pendosa diambil sama dia. Habis itu bukan dihapuskan loh, tapi ditebus katanya. Ditebus. Sekarang permasalahannya, kalau orang berutang di Pegadaian, mau ditebus ke Pegadaian, betul? Betul. Kalau orang berutang bank, berarti ditebus ke bank. Kalau orang berutang dosa, ke surga atau ke neraka Bang? Gimana? Kalau orang berutang dosa, ke surga atau ke neraka? Ke neraka Bang, ke neraka. Berarti Yesus menebusnya kemana? Menebus utang dosa kita ya Bang? Iya, kemana dia menebusnya? Masa Yesus ke neraka, kejam kali bah? Ya meleset itu Bang. Hah? Kan dikatakan Yesus menebus dosa dunia. Ditebus kemana? Iya. Iya, kasihan Yesus itu, kasihan, betul. Makanya nanti di akhir zaman, di hari kebangkitan, hari terakhir, apa kata Yesus di Matius 7 nomor 22-23? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermukjizat juga pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wow.
Siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus di bumi ini selain Kristen? Tidak ada. Berarti yang diusir Kristen. Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka nanti. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap sembahan mereka selain daripada aku akan diingkari. Subhanallah, tertulis di kitab saudara. Kira-kira siapa yang mau diusir di situ? Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin, Islam apalagi. Satu-satunya kandidat ya Kristen. Karena Kristen lah yang mengusir setan, yang bernubuat, mengusir dan seterusnya. Makanya dalam Matius 15, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran manusia yang mereka kerjakan. Apa ajaran manusia itu bang? Menyembah Yesus, bukan perintah Tuhan. Makan babi, bukan perintah Tuhan. Tidak bersunat, bukan perintah Tuhan. Masuk gereja, bukan perintah Tuhan. Ibadah minggu, bukan perintah Tuhan. Natalan, bukan perintah Tuhan. Semua hanya perintah-perintah nenek moyang yang dilakukan, bukan perintah Tuhan. Itu data, itu dalil. Nah, Bang, jemaah, ya silakan. Saya juga lihat perbedaan juga yang Bang semua bilangin. Saya lihat perbedaan. Kami orang Kristen, kalau setiap bulan Desember Kang itu mereka rayakan hari kelahirannya, hari kelahiran jadi mereka Yesus. rayakan Natal, ya mereka rayakan Natal. Tapi saya itu jadi bingung kenapa di hari itu beda sekali dengan momen-momennya seperti hari Lebaran. Karena kalau Lebaran kan saya tidak pernah lihat orang Muslim itu ada yang sementara konsumsi minuman keras, ribut sana sini. Tapi saya lihat di bulan Desember itu kenapa ini sampai banyak sekali orang konsumsi minum dan mereka berfoya-foya di hari itu. Saya jadi bingung juga itu. Kenapa bisa terjadi seperti begitu? Sementara kita umat Kristen katakan bahwa itu hari di mana mereka merayakan Natal dan mereka respons sekali hari itu. Tapi perbedaannya beda jauh sekali begitu Bang Suma. Saya jadi bingung juga kenapa bisa terjadi seperti begitu ya. Sebenarnya gini. Apakah memang konsep Natal itu tidak sesuai apa namanya firman? Ya nggak ada dalilnya Natal itu, nggak ada dalilnya. Itu kebiasaan orang-orang Roma. Di setiap Desember, 25 Desember mereka berpesta. Coba Anda lihat nih. Nanti setelah ini Anda lihat daftar hari-hari dalam bahasa Yunani. Daftar hari-hari dalam bahasa Yunani itu diantaranya hari Minggu. Hari Minggu itu namanya dalam bahasa Yunani Kyriaki. Kyriaki itu adalah hari dewa matahari. Makanya disebut Sunday. Sunday hari matahari. Orang-orang Roma, orang-orang Yunan sering menyembah dewa mereka dengan berpesta di hari Minggu. Sedangkan kalau Yesus di dalam kitab Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabtu. Barang siapa yang tidak menguduskan hari Sabtu, bunuh. Nah, Sabtu itu ya Sabtu. Bahasa Yunaninya Sabtu itu Sabaton. Kalau orang Kristen mengikuti hari ibadahnya orang Yahudi, ya harus Sabtu juga. Karena Sabtu itu Sabat, Sabaton. Bahasa Ibraninya Sabat. Bahasa Yunaninya Sabaton. Kyriaki Minggu. Kenapa Minggu? Karena itu adalah hari pestanya orang Roma Yunani. Makanya Paulus merubah hari Sabtu ke hari Minggu. Di mana dia merubahnya? Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kamu mau diatur tentang hari-hari raya. Yang tadinya haram melakukan minum ini dan minum itu, Paulus membatalkan juga. Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan dan minuman-minuman. Jangan. Semuanya boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Sampai-sampai mau tahu, pendeta pastor mentafsirkan secara liar Matius 15 itu. Matius 15 itu berbicara tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Datang pastor pendeta mengatakan, ketika Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut. Itu bukan berbicara masalah babi, itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan.
Tapi doktrin mengatakan dengan demikian Yesus sudah menghalalkan makan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Padahal babi bukan najis saja, babi itu haram. Minuman keras itu bukan najis saja tapi haram. Najis dan haram itu berbeda. Seperti ini, saya punya permen. Ini permen halal. Ini permen halal. Ya. Ketika saya kemudian ludahin, itu bisa jadi najis, tapi tidak haram. Najis dan haram beda. Nah, yang dikatakan Yesus bukanlah yang masuk ke mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Bukan, dia mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang haram. Bukan, beda haram dan najis. Tapi lagi-lagi doktrinnya mengatakan Yesus sudah membatalkan haramnya babi dengan mengatakan itu. Wah, datang kami umat Islam selalu ditertawakan, minum kencing onta. Lah, kalau berdasarkan Matius 15, Anda naik dengan serampangan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, berarti kencing onta bisa dong masuk dalam mulut orang Kristen. Berdasarkan dalil itu, segala sesuatu halal bagiku, berarti boleh dong masuk. Jangankan kencing onta, kencing orang bisa kalau begitu, karena tidak ada yang najis. Nah itu saudaraku. Jadi kami di Islam ketika kami beragama kudu wajib ikut akal. Tidak boleh tidak berakal. Karena gimana? Tuhan itu kan maha tahu, ya kan? Sudah pasti kitabnya itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Setinggi apapun pengetahuan manusia, pengetahuan Tuhan jauh lebih tinggi. Kan begitu? Benar kan? Nah, benar. Di Kristen lebih pintar orang Kristen daripada Bible. Tapi katanya Bible itu firman Tuhan. Kenapa kalian lebih pintar daripada Tuhan? Apa buktinya kalian lebih pintar dari Tuhan? Tuhan tidak pernah berbicara tentang Natal. Kenapa kalian bikin? Berarti kalian lebih pintar dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berbicara tentang ibadah hari Minggu. Kenapa kalian ibadah Minggu? Berarti kalian lebih pintar dari Tuhan. Di Bible tidak pernah berbicara tentang penyembahan terhadap Yesus. Kalian kenapa menyembah Yesus? Berarti kalian lebih pintar daripada Tuhan. Bang Suma, berarti meleset ini kan di Bible itu juga kan ada ayat-ayat yang bilang jangan kita menambah atau mengurang dari itu. Betul sekali. Betul. Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Efesus 2, 2 Petrus 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Demikianlah dulu di tengah-tengahmu ada seorang nabi palsu. Begitu juga sekarang di tengah-tengahmu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu yang membinasakan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang memasukkan pengajaran asing ke dalam pengajaran orang Yahudi? Orang Hindu? Kristen. Enggak. Nah itulah. Siapa lagi? Makanya Yesus mengatakan, hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Tetapi aku mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Kristen. Benar juga ya Bang. Karena saya jadi penasaran juga. Karena memang ada ayat firman itu bilang begini. Kamu mengusir setan demi namaku, membuat mujizat demi namaku, tetapi hanyalah di hadapanku hai pembuat kejahatan. Matius 7, 22, 23. Itulah yang ku bilang tadi. 22, 23 itu, iya. Nah, itu siapa mereka ini? Lalu bagaimana ini Bang Suma? Di Ghana, di Ethiopia, di Afrika, terus itu banyak sekali orang impartasi dengan nama Yesus ini, itu terjadi mujizat. Terus tadi bagaimana nanti kita pertanggungjawabkan akan bagaimana nih? Coba Bang Suma, saya kasih gambaran. Begini, di dalam Matius 24, murid-murid datang ke Bukit Zaitun, duduk bersama dengan Yesus. Yesus ditanyai sama muridnya, Guru, izin, kami ingin tahu sesuatu rahasia. Apa itu? Terangkan dong kepada kami.
apa tanda kedatanganmu nanti? Supaya kami tahu bahwa yang datang ini kamu, bukan setan. Jawab Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat, titik 2, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat yang dahsyat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Waspadalah, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Jadi saudara, kata Yesus, penyesatnya datang memakai nama Yesus, penyesatnya bermukjizat, penyesatnya melakukan kekuatan-kekuatan, penyesatnya melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Jadi kalau saudara bertanya itulah sudah penggenapannya. Itulah penggenapannya. Nah, sekarang mari kita buktikan apa yang saya katakan ini. Di Matius 7 yang tadi, ketika orang berkata, kan itu berbicara pada mahsyar, Bung. Pada hari terakhir. Hari terakhir itu maksudnya hari di mana manusia akan dimasukkan ke neraka atau manusia akan dimasukkan ke surga. Itu hari terakhir. Neraka atau surga. Pada hari terakhir nanti, orang-orang Kristen itu akan datang kepada Nabi Abraham. Menurut hadits nih, di hadits. Datang kepada Abraham, oh maaf, aku tidak bisa memberikan keselamatan. Cobalah kau pergi kepada Musa. Nanti setelah pergi ke Musa, orang-orang ini, Musa mengatakan, maaf, cobalah kamu pergi kepada Yesus. Nah, saat pergi kepada Yesuslah Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Nanti dibilang tuh, bukankah dulu aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang, aku tidak mengenal kalian. Artinya apa? Artinya bahwa di kehidupan kita di dunia ini memang ada orang yang mampu bermujizat, mampu bernubuat, mampu mengusir setan, tapi dengan menggunakan nama Yesus. Tapi anehnya Yesus mengingkari. Berarti siapa yang datang ketika mereka mengobati pakai nama Yesus? Berarti kuasa itu dari mana itu, Bang Sumal? Kuasa itu dari mana ya? Iblis. Kan Yesus mengatakan begini. Coba Anda baca di Lukas 24. Lukas mengatakan di mana? Lukas 21 nomor 8. Di situ dikatakan bahwasanya sorry, sabar. YouTube saya error, sabar. Jadi kita lihat di dalam sorry Bang ya. Ya. Kita lihat di kitab ini, di kitab Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Yesus dicobai oleh iblis, ya kan? Lalu kemudian Yesusnya dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Ya. Lalu iblis mengatakan begini kepada Yesus. Yesus, jika engkau menyembah aku, maka segala kemegahan dunia, segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata Yesus, Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia adalah iblis. Jadi kalau ada yang kemudian mampu melakukan mujizat-mujizat tetapi diusir, berarti iblis yang datang dalam nama Yesus. Sebagaimana Yesus mengatakan, waspadalah kepada planos iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang.
Jadi iblis